Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan di negara tirai bambu atau negara Cina. Di negara Cina, permulaan sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupan telah melahirkan sebuah filosofi orang Cina mengenai pendidikan. Isi kurikulum pendidikan di negara Cina ini meliputi 3M, yakni membaca, mengira, dan menulis. Di sini ada sebuah hadis mengenai pendidikan yang dalam bahasa Indonesianya yaitu kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini muncul satu negara, yaitu negara Cina. Dari hadis ini, maka timbullah pertanyaan, mengapa dengan negara Cina sehingga negara Cina digunakan sebagai panutan untuk negara lainnya? Hal ini dikarenakan karena di negara Cina, pendidikan mendapatkan peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang mana membuat sistem pendidikan di negara Cina meningkat. Pendidikan Cina kuno mencapai puncaknya pada masa dinasti Han, di mana ajaran Konfuse telah kembali diterapkan dan diangkat dalam tatanan kehidupan masyarakat Cina. Pendidikan mengiringi kembalinya popularitas filsafat Konfuse dan masyarakat Cina menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, sehingga menjadi alat bagi filsafat yang mengutamakan etikanya. Pada masa dinasti Han, banyak melahirkan para sarjana yang akan memimpin negara, sehingga membuat dinasti Han semakin populer, atau menjadi dinasti terbesar. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh mantan pengikut Konfuse telah melahirkan sebuah golongan terkenal, yaitu kaum gentri. Kaum gentri di sini diartikan yaitu komunitas orang terpelajar yang telah menempuh pendidikannya dan sistem ujian negara. Pola prestis dalam kehidupan masyarakat Cina tidak lagi sepenuhnya memandang orang dari kepemilikan atau keturunan, melainkan memandang seseorang dari jenjang pendidikannya yang telah ia tempuh. Para pengikut Konfusius berada di daerah distrik, mendirikan pendidikan informal yang tidak terikat dengan waktu dan tempat saat pembelajaran, dan hanya gambar pada saat itu digunakan untuk media pembelajaran. Selain itu, ia juga menggunakan metode eksportir, yaitu ceramah, di mana seorang guru lebih aktif dalam mentransfer ilmunya kepada para muridnya. Pada masa dinasti Han, sudah berkembang suatu sistem evaluasi, yaitu sistem penilaian yang kompleks. Menurut Rosyati Wiryatmaja, ujian dibagi menjadi 3 tahap atau 3 jenjang, yaitu yang pertama, ujian tingkat pertama yang dilaksanakan di ibu kota atau sering disebut Suisai, yang mana artinya adalah bakat yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu ujian tingkat kedua yang dilaksanakan di provinsi atau sering disebut dengan Sujian, yang artinya orang yang berhak mendapatkan pangkat. Yang ketiga, ujian tingkat ketiga yang dilaksanakan di ibu kota kerajaan yang sering disebut dengan Cisis, yang artinya sarjana naik pangkat. Perubahan yang dialami pada masyarakat Cina setelah pendidikan diutamakan yaitu dapat merubah kondisi ekonomi dan memajukan negara Cina yang awalnya menjadi negara berkembang. Lalu, inovasi yang telah digulirkan oleh negara Cina ada beberapa macam. Yang pertama, diberlakukannya wajib pendidikan dasar yaitu 9 tahun. Penghapusan buta warna pada masyarakat muda dan orang setengah baya. Kemudian, inovasi ini pun berhasil, sehingga meningkatkan tingkat pendidikan tinggi untuk menekankan perubahan awal. Tujuan pembelajaran dikembangkan untuk yang pertama yaitu menekankan pada peningkatan kualitas siswa. Yang kedua, mengembangkan karakter siswa. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Cina dibagi menjadi 4,
Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama pendidikan formal pada saat usia 3 tahun dengan masuk prasekolah selama 3 tahun, dan yang kedua yaitu SD saat usia 6 tahun dengan mata pelajaran bahasa Cina, matematika, sejarah, geografi, dan sains. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah dibagi menjadi dua, pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan dan khusus. Yang ketiga yaitu pendidikan khusus. Pemberlakuan sistem pendidikan khusus untuk kemampuan khusus dan untuk anak terbelakang diperbolehkan untuk melompati kelas. Anak-anak yang kemampuannya terbatas diarahkan mencapai kemampuan standar minimum. Yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Di negara Cina diberlakukan sistem UMPTKIN bagi siswa yang ingin masuk di perguruan tinggi. Untuk mencapai gelar sarjana, mahasiswa melakukan studi selama 4-5 tahun. Sedangkan untuk kolek menawarkan 2 atau 3 tahun dengan jenis pendidikan kejuruan yang setara dengan diploma. Perkembangan pendidikan di India. Rakyat India dibagi menjadi 4 kasta dan mendapat hak pendidikan sesuai kasta. 1. Kasta Brahmana, yaitu pendeta. 2. Kasta Ksatria, yaitu bangsawan dan prajurit, mendapatkan pengajaran membaca, menulis, berhitung, dan ilmu siasat perang. 3. Kasta Waisya, yaitu tukang, pedagang, peladang, mendapatkan pengajaran berupa pertanian. 4. Sudra, manusia dianggap hina pekerjaannya sebagai budak dan tidak mendapat hak pendidikan. Sistem pendidikan. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem 10-2-3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi 3 jenjang, yaitu primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary 2 tahun. Ciri-ciri pendidikan. Pendidikan agama diutamakan dan dasar pendidikannya kitab suci Veda sebagai sumber pengetahuan. Kasta Brahmana menyelenggarakan pendidikan. Tujuan pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. Pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan kecuali calon penari kuil. Peserta diawali dengan pemberian maunya kalung suci, bertujuan sebagai tanda penerimaan dalam lingkungan keagamaan. Pemberian kalung ini kepada anak Brahmana saat berumur 8 tahun, Ksatria 11 tahun, anak Waisya 12 tahun. Murid-murid tinggal dengan gurunya selama proses pendidikan sistem Gurukula. Rabindranath Tagore, pengaruh pendidikan di India. Ia lahir di Calcutta 7 Mei 1861, kuliah di Inggris untuk mempelajari ilmu kehakiman pada tahun 1877. Hasil karya kesusastraan yang terkenal adalah Gitanji. Prinsip dalam pendidikan. 1. Murid belajar dengan mencoba sendiri dengan kegiatan musik dan tari, dengan hidup dan bekerja di alam bebas. 2. Agama menjadi dasar sistem pendidikan asrama atau gurukula. 3. Otonomi di kehidupan sekolah, self-government. Tokoh pendidikan di Indonesia yang terpengaruh dengan sikap pendidikan Tagore adalah Ki Hajar Dewantara dan Moh Syafi'i. Syed Muhammad Khan, orang yang berpengaruh dalam pendidikan Islam di India.
Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Pendidikan dan pengajaran yang didapat membaca Al-Quran. Pendiri Alifa College 1875. Gelar Dr. Honoris Causa Ilmu Hukum Universitas Edinburgh. Meninggal pada tahun 1899. Usaha yang dilakukan di bidang pendidikan. 1. Mendirikan Alifa College dengan tujuan menciptakan pemimpin dan sarjana Muslim yang sanggup mewujudkan masyarakat Islam modern. 2. Pendiri Muhammad Educational Conference tahun 1875. 3. Usaha Kongres India mengutamakan kepentingan golongan Hindu.